Selamat malam, saya Fadli. Saya akan menjelaskan tentang tugas 2 praktikum analisis dan visualisasi data. Soal tugas 2-nya itu adalah seperti ini. Jadi diminta untuk mendownload data di dalam Excel itu data pendapatan seperti ini. Oke, ada sekitar 500, kurang kurang dari 500 data ya. Terus kemudian diminta juga menginstal beberapa library tambahan untuk dipakai nanti di Studio. Kemudian diberikan 5 soal ya. Membuat plot, kemudian scatter plot untuk mengecek variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear, kemudian melihat regresi linear, kemudian mengecek kedastisitas, kemudian juga visualisasi hasil regresi menggunakan grafik tambahannya. Nah, di sini saya sudah membuat skripnya di dalam R. Ini library yang diminta sudah saya install. Kemudian juga ini saya set working directory-nya ke folder tempat saya menyimpan data pendapatan. Nah, data pendapatan tadi itu saya pindah ke CSV ya di sini ya. Agar lebih memudahkan kita untuk mengolah data di RStudio, ini bentuknya ya, CSV-nya. Oke, kemudian di di script tadi, Studio ini, setelah working directory saya ubah, CSV-nya saya import, kemudian kita bisa ngecek datanya di sini ya. Dan kita coba cek datanya terlebih dahulu. Ini ya, datanya kurang lebih ya. Oke, terus kemudian kita di tugas pertama itu diminta membuat histogram. Apakah distribusinya normal atau tidak. Kita bisa mengecek histogram yang terbuat. Nah, bentuk histogramnya ini cenderung berbentuk segitiga ya. Yang artinya ini distribusinya cenderung normal karena tidak ada sebaran data yang melenceng di bagian kiri dan kanannya. Jadi terpusat di bagian tengah. Nah, ini bisa kita interpretasikan bahwa distribusi data kita ini adalah normal. Terus, kemudian di soal yang B itu diminta scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Oke, kita buat plotnya seperti ini. Sudah saya buat plotnya. Coba run. Nah, ini scatter plotnya seperti ini ya hasilnya. Nah, di soal itu diminta apakah ini memiliki hubungan linear? Iya. Kalau kita melihat secara sekilas ya, ini terlihat hubungan linear antara kenaikan pendapatan dengan peningkatan kebahagiaan di sini. Jadi datanya cenderung naik secara vertikal ke arah kanan ya. Dan datanya tidak menyebar jauh dari titik tengah di garis ini. Nanti kita bisa lihat lebih detail di soal terakhir ya, bagaimana garis interpretasinya dibuat. Lalu kemudian di soal selanjutnya itu regresi linear sederhana jelaskan. Oke, ini regresi linear sederhananya. Nah, ini regresi linearnya kita bisa melihat ya standar deviasinya seberapa. Nah, ini standar errornya itu masih berada di batas aman. Yang artinya, seperti yang tadi kita bahas di histogram juga, sebaran data kita ini masih tergolong normal, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah soal mengecek kedastisitas ya. Nah, ini kita bisa mengecek di sini. Oke,
Plotnya kita run terlebih dahulu, terus kemudian kita cek. Nah, ini residual. Sorry. Nah, ini kita mengecek melalui QQ residual. Nah, ini data yang kita lihat ini tidak melebar jauh dari garis regresinya, seperti yang tadi kita bahas di histogram dan di regresi linear ya, bahwa data kita cenderung normal. Kita juga bisa mengecek di scale location ini ya, ada garis merah yang cenderung datar, tidak naik turun terlalu jauh. Horizontal di sini menandakan bahwa data kita itu normal. Nah, ini kita bisa visualisasikan. Terakhir ya, visualisasi regresi linear kita di plot. Hmm, Nah, ini bentuk akhir dari regresi linear yang tadi sudah kita bahas di awal ya. Terlihat garis merah dan variabel data-data yang kita punya itu tidak terlalu jauh dari garis regresi ini. Yang tadi berarti bahwa ada keterkaitan antara kenaikan pendapatan dengan peningkatan kebahagiaan. Nah, di sini saya uh, menyimpulkan seperti ini ya. Data ini terdiri dari 458 observasi yang memuat dua variabel utama yaitu pendapatan dan kebahagiaan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pendapatan memiliki nilai rata-rata sekitar 4,47, sementara kebahagiaan memiliki rata-rata 3,39 ya. Kemudian itu di scatter plot memperlihatkan pola hubungan yang cenderung meningkat, di mana titik-titik data membentuk tren positif. Nilai korelasi sebesar 0,86 mengindikasikan hubungan yang sangat kuat antara pendapatan dan kebahagiaan. Analisis regresi linear juga mendukung temuan tersebut, dengan koefisien pendapatan sebesar 0,712, yang berarti setiap peningkatan 1 unit pendapatan diikuti kenaikan kebahagiaan sekitar 0,71 unit. Plot regresi menunjukkan garis tren yang jelas menanjak, menegaskan bahwa pendapatan merupakan prediktor kuat terhadap tingkat kebahagiaan dalam data ini. Seperti ini ya, kayak tadi. Nah, juga di uh, homoskedastisitas tadi diperiksa melalui dua grafik diagnostik, yaitu residual fit dan scale location. Pada residual versus fit, titik-titik residual tampak acak di sekitar garis horizontal tanpa membentuk pola tertentu seperti gelombang, pengelompokan, atau corong. Pola sebaran yang acak ini menunjukkan bahwa varian residual tidak berubah secara sistematis terhadap nilai prediksi. Pemeriksaan lanjutan melalui scale location plot juga memperlihatkan penyebaran residual standar yang relatif merata di seluruh rentang fit values. Garis smoothing merah terlihat hampir datar, menandakan tidak adanya tren peningkatan atau penurunan varian residual. Komunikasi kedua plot tersebut memberikan bukti bahwa asumsi homoskedasitas terpenuhi sehingga model regresi linear dapat dinilai stabil dan layak digunakan untuk interpretasi. Seperti itu ya, kurang lebih penjelasan dari saya untuk tugas 2 analisis dan visualisasi data ini. Atas kesalahannya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.